Shalom jemaat Hokim Tong yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah memulai Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-48. Kita bersyukur selama 47 tahun, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan misi di Hokim Tong yang semakin luas dari tahun ke tahun. Di PMPI ke-48 ini, bersama dengan pelayanan dari Parosia Ministry, seperti tema minggu ini, hati yang baru untuk melihat. Kita diajak untuk berani melihat betapa luas ladang yang membutuhkan penginjilan, betapa luas ladang yang memerlukan pemeliharaan iman, dan betapa luas ladang yang sudah menguning, menunggu untuk dipanen. Dan kita juga harus berani bertindak untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang baru. Untuk itu, mari kita bukan saja hanya berani melihat, namun juga berani melakukan. Dare to see, dare to act. Nama saya Miming, saya lokasi di Mekarwangi, bermisi ya memberitakan kabar baik yang saya tahu tuh. Nah, saya sih tertarik dengan itu, cuman saya masih belum ambil bagian waktu itu. Karena kalau kita pergi mission trip itu perlu waktu yang untuk meninggalkan pekerjaan dan juga untuk meninggalkan keluarga. Nah, ini pergumulan sih buat saya. Setelah beberapa tahun saya bergereja di sana, waktu itu ada pemilihan P5 gitu ya untuk misi eksternal. Sejak itu saya terlibat di misi. Akhirnya kami ke Cilacap untuk melayani di sana. Kebanyakan ya mereka kerjanya serabutan. Jadi bahkan ada juga yang memang nggak punya pekerjaan gitu. Berangkat dari situ dan juga berbekal, saya senang dengan bertanam, beternak. Saya berpikir apa yang saya punya mungkin bisa berguna untuk saya kerjakan di sana gitu. Ya, untuk membangun masyarakat di sana. Bukan berarti saya lebih bisa bercocok tanam dari mereka, tapi saya hanya membantu. Saya secara pribadi, hati saya memang sudah ada di Cilacap gitu untuk melayani di sana. Tujuan utama kami bermisi itu ingin gereja di daerah di Cilacap ini bisa mandiri, hidupnya mandiri. Saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya dan lebih nyata di kehidupan mereka. Kita kalau mengikut Tuhan, kita mendapat berkat, dan jangan lupa kita juga harus menjadi saluran berkat buat mereka. Kita orang percaya, amanat agung itu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu membawa kabar baik bagi setiap suku bangsa. Hidup ya adalah kesempatan di mana kita bisa melakukannya. Kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang baru untuk melihat, kita yang sudah menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati kita agar bisa melibatkan diri dalam pekerjaan misi, baik melalui tenaga, doa, dan dana. Banyak yang bisa kita lakukan dengan mengikuti mission trip atau turut membantu melayani desa binaan pada lokasi-lokasi yang sudah ada dan yang akan dibuka. Juga melalui dana yang kita percayakan pada Parosia Ministry, sehingga setiap pekerjaan misi yang dijalankan bisa membawa jiwa-jiwa baru yang terhilang. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Saya Mariana, saya seorang ibu rumah tangga dan karyawan. Saya sudah melayani di Yayasan Misi Parosia selama 10 tahun. Layanan yang saya kerjakan membantu Parosia di alur daerah binaan. Saya dipercaya untuk menjadi mentor dan penanggung jawab di 1 daerah binaan di Pulau Sumatera dan 2 daerah binaan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Motivasi saya untuk bergabung membantu alur daerah binaan karena saya melihat bahwa banyak anak-anak di kantong Kristen yang mereka
tidak mempunyai harapan untuk masa depan mereka. Ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, di mana saya harus meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan saya harus pergi ke pulau yang lain dengan berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan saya harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga saya. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, karena saya yakin bahwa jika Tuhan menaruh misi Tuhan di dalam hati saya dan di atas pundak saya, maka Tuhan akan memampukan saya. Cara saya memberitakan Injil adalah kita penjangkauan melalui pendidikan anak-anak, kelompok tumbuh bersama, kelompok doa bersama dengan orang tua. Dengan adanya perbedaan suku, bahasa, saya mendekatkan diri kepada mereka, saya menjalin relasi, datang dari rumah ke rumah, menjalin keakraban bersama dengan warga setempat. Dampak pelayanan, ada seorang pemuda yang dia berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan dan YMP mendukungnya. Saat ini anak tersebut sedang praktek di salah satu daerah binaan di YMP. Di Amsal 3 ayat 27 dan 28, janganlah kita menahan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan, padahal apa yang mereka butuhkan sebetulnya ada di dalam diri kita. Jemaat kita bersama-sama bertindak nyata untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita dimanapun kita berada. Nama saya Ingrid dan saya lokasi di Gadujati KU2 dan saya sebagai pelayanan Persekutuan Usinda, Silidia, dan Kesukaan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kuduslah yang menetapkan di hati kami dan sungguh kita harus benar-benar memberitakan Injil dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu saya ingat terus. Jadi saya benar-benar sungguh ingin menginjili. Waktu itu saya ke Bangkok, ada 20 orang. Dan di sekitar itu ada satu keluarga yang belum percaya. Namanya itu Pak Suito dan Ibu Heni. Nah, sudah itu ketemu lagi di Garut. Dia mau ikut dan dia mau masuk di kebaktian. Dia mendengar firman dan dia sangat mengagumkan Persekutuan Usinda di GI Hok Im Tong. Udah tua-tua bisa melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia rasa ada damai katanya. Nah dari situ pas 1 minggunya dari Garut ada hari Natal, KW Deborah digabung dengan KW Usinda. Dia mau datang. Di tengah-tengah kebaktian hampir selesai firman, dia tuh ada pusing, sakit ya, langsung dibawa ke baby room. Nah dari situ saya langsung ikut juga untuk menolongnya dan saya menemani dia. Saya bercerita tentang Injil, hanya satu, Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Jadi Heni dengan sungguh harus percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Heni angkat tangan dan dia berkaca-kaca, dia mau hampir menangis. Heni percaya Tuhan Yesus. Tanggal 3-nya hari Minggu saya dapat kabar jam 3.30 mengatakan bahwa Ibu Heni telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya pun kaget, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya sudah menginjili dia mau percaya. Sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan saya, bukan fasih lidah saya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong saya terus. Jadi saya sebagai pengantara saja. Mari kita berani untuk bertindak, mari kita berani untuk memberitakan Injil. Setiap orang percaya pastinya memiliki panggilan untuk bermisi. Dan untuk itu diperlukan keteguhan hati, kerja keras, juga hati yang rela untuk melayani. Memiliki hati untuk melayani juga berarti tidak mengharapkan sesuatu sebagai gantinya. Dan mungkin terkadang ada pengorbanan di dalamnya. Selama 47 tahun gereja kita telah melakukan misi penginjilan di berbagai tempat dan daerah. Salah satunya adalah Kalimantan yang kini diketuai oleh Evangelis Redovan Mempuro. Nama saya Redovan Mempuro, saya berusia 41 tahun. Saya melayani di daerah binaan Kalimantan Barat, sudah kurang lebih 12 tahun berada di tempat ini. Saya sudah menikah dan saya dikaruniai Tuhan 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki lahir di Kalimantan Barat. Saya mengingat beberapa kejadian ya
yang sebenarnya itu bisa menghalangi saya untuk bisa melayani. Tahun 2020 itu kami dikagetkan dengan berpulangnya mertua saya dan pada waktu itu masa-masa pandemi. Mau tidak mau kami harus pulang sekeluarga. Sepulang dari Sulawesi di awal-awal tahun kami mengalami lagi musibah ya. Saya harus kehilangan bagian tubuh yang berharga dan biji mata saya akhirnya harus diangkat. Artinya tidak berfungsi lagi. Berjalannya waktu pun ketika kami terus melayani di sini dan kami pun mengalami suatu peristiwa yang begitu membuat kami begitu kaget sekali dengan pengalaman musibah yang dialami, kecelakaan yang dialami oleh istri saya sendiri. Istri saya sendiri itu harus pergi meninggalkan dan mengakhiri semua pelayanan kami. Dan itu membuat kami melihat bahwa semakin lama kami melayani di sini ini, tantangan bukan semakin habis, justru semakin banyak. Pelayanan ini sudah kami rintis bersama-sama, istri bersama tim, dan masih ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang terjadi dan yang sudah terjadi, saya komitmen bahwa saya akan kembali dan melanjutkan bersama-sama dengan tim, dengan anak-anak saya pelayanan yang ada. Saya orang jahat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap hal yang saya lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah memberitakan Injil ke lebih banyak orang lagi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan misinya. And my greatest reward is no reward. Dan imbalan terbesar bagi saya adalah tanpa imbalan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Kebaktian Doa Rabu malam. 1 minggu sudah berlalu, tapi kita semua selalu mendapat bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan menggunakan Zoom. Malam hari ini adalah acara kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk berkomunikasi dengan Bapa kita melalui doa bersama-sama. Satu acara yang tidak hanya berguna bagi kita pribadi, tetapi karena melakukannya bersama-sama, itulah yang kita sebut fellowship. Bapak kita selalu menganjurkan fellowship bersama-sama untuk mempererat hubungan dan dengan teman-teman dan juga dengan Bapak kita. Dan malam hari ini adalah malam blessing kepada kita semua yang hadir. Marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menjalankan kebaktian doa malam ini dengan penuh hikmat dan kerinduan kepada Bapa kita di surga melalui saat teduh ini. Marilah kita semua membaca bersama-sama nats panggilan beribadah di malam hari ini dari buku Mazmur pasal 106 ayat nomor 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang di surga, kami merasa selalu bersyukur di mana Bapa selalu ikut serta dalam kehidupan kami dan juga kepada keluarga kami. Ingatkanlah kami selalu atas anugerah yang kami dapatkan dan selalu menyisahkan waktu untuk berterima kasih kepadamu. Malam hari ini kami berkumpul untuk mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Yung Yung dengan tema Petrus menyangkal Yesus. Firman yang kami dengar patutlah menjadi pedoman selama 1 minggu ke depan, supaya kami selalu teguh dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan yang kami alami, supaya Tuhan sendiri yang akan mendengar dan memberikan jalan kepada kami semua. Firman di malam hari ini akan kami dengar dan kami minta bantu supaya firman tersebut dapat kami sharing dengan teman-teman
kami yang lain yang belum punya kesempatan. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama berdoa dan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu Petrus menyangkal Yesus. Nats Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Lalu bagian yang kedua dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nats yang baru kita baca tadi mengisahkan peristiwa yang terjadi tidak lama setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Setelah mereka selesai dengan perjamuan malam itu, mereka keluar meninggalkan ruangan sambil menyanyi. Mereka pergi menuju ke Bukit Zaitun untuk berdoa di sana. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Bukit Zaitun itulah Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu itu, bahwa malam ini iman mereka akan terguncang semuanya. Mereka akan seperti domba yang tercerai-berai. Ini merupakan satu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan jelas Tuhan Yesus katakan malam ini iman mereka akan terguncang. Namun mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, Petrus memberikan respon kepada Tuhan Yesus. Petrus mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dengan begitu mantap, begitu yakin, Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, mungkin murid-murid yang lain semuanya akan tergoncang imannya karena Tuhan Yesus, tetapi Petrus sekali-kali tidak. Dia yakin bahwa dia tidak akan tergoncang imannya. Lalu Tuhan Yesus mendengar perkataan Petrus. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau, artinya Petrus, telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus memperingati Petrus bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mendengar itu, Petrus tetap dengan yakin dan mantap mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Begitu yakin, begitu mantap, begitu berani, Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara, mendengar apa yang
Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, bagaimana pendapat Anda tentang Petrus? Apakah Anda berpikir bahwa Petrus ketika menjawab Tuhan Yesus, dia asal ngomong tanpa berpikir panjang, tanpa sadar apa yang dia katakan. Hanya ngomong saja. Hanya keluar kata-kata dari mulutnya tanpa pikiran yang serius atau pikiran yang panjang ke depan. Atau dia betul-betul ketika mengatakannya, dia mengatakannya dengan serius. Karena dia betul-betul mau setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu tentang Petrus ketika dia mengucapkan perkataannya itu kepada Tuhan? Dan saya yakin bahwa Petrus sebenarnya seorang yang serius karena dia adalah murid Tuhan. Dan dia sudah 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan. Dan dia mau mengikut Tuhan dengan setia. Dan saya yakin itu merupakan kerinduan hatinya. Dia mau ikut Tuhan dengan setia dan dia tidak mau menyangkal Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi selanjutnya apa yang terjadi? Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat malam itu juga ternyata Petrus yang mengatakan bahwa dia sekali-kali tidak akan menyangkal Tuhan. Bahkan dia rela mati bersama-sama dengan Tuhan dan dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dan tidak lama setelah itu, pada malam itu juga, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Yang pertama, kita lihat bahwa malam itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan hanya 1 kali, tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bukankah dia sebenarnya ingin tidak menyangkal Tuhan, ingin setia di dalam mengikut Tuhan. Tetapi ternyata dia menyangkal Tuhan bukan hanya 1 kali, bahkan sampai 3 kali. Yang kedua, kita lihat apa yang terjadi malam itu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus bukan karena dia diancam atau dianiaya, tetapi karena dia dikenali sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi bukan ada orang yang mengancam ya dia sehingga dia ketakutan atau dia dianiaya, dia tidak tahan sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus. Bukan demikian. Tetapi karena ada orang yang mengenali dia sebagai pengikut Tuhan, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka dia menjadi ketakutan dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, apa yang kita perhatikan yang terjadi pada Petrus? Petrus menyangkal Tuhan Yesus bukan karena dikenali oleh para pemimpin agama, seperti imam besar, para ahli Taurat, atau tua-tua bangsa Israel. Tetapi dia dikenali sebagai orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus oleh seorang hamba perempuan. Seorang hamba. Bahkan dia adalah seorang hamba perempuan. Dan kemudian yang ketiga kali dia dikenali oleh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang awam, orang-orang biasa. Tetapi walaupun dia dikenali oleh seorang hamba perempuan atau orang-orang awam, bukan pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang berkuasa, dia sudah ketakutan dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan yang keempat, Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu, kalau kita lihat dari pertama sampai yang ketiga, penyangkalannya itu semakin parah. Pertama kali ketika dia dikenali sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, dia itu pura-pura tidak tahu, tidak mengerti. Dia katakan, apa yang kamu maksudkan? Ya, dia tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Lalu kedua kali ketika dia dikenali oleh seorang hamba, juga seorang hamba perempuan, dia itu menyangkal dan bersumpah. Dan dia mengatakan, aku menyangkal, atau dia menyangkal dan bersumpah, aku tidak mengenal dia. Kalau mula-mula itu hanya pura-pura tidak mengerti apa yang kamu maksud, kedua kali dia menyangkal dan dia bersumpah bahwa aku tidak mengenal dia. Dan yang ketiga kali, ketika dia ditanya oleh orang-orang itu, engkau pasti adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kami bisa mengenalinya dari bahasanya, dari aksen, dari perkataan, ucapan Petrus. Lalu Petrus itu mengutuk dan bersumpah dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita lihat penyangkalan Petrus itu makin lama makin berat, makin serius, ya. Dengan pertama-tama hanya pura-pura tidak mengerti apa yang mereka katakan, yang kedua dia menyangkal dengan bersumpah, ya. Dan yang ketiga kali dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah dia pertama-tama mengatakan, sekali-kali aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan menyangkal. Mengapa akhirnya justru dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Karena Petrus memang punya keinginan yang baik. Keinginan untuk setia kepada Tuhan. Tetapi dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Seperti peribahasa mengatakan, keinginan hati itu untuk memeluk gunung. Apa daya tangan tidak sampai. Kita punya keinginan yang besar. Kita punya keinginan yang baik. Tetapi ternyata kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kemampuan. Sehingga hal itu tidak bisa kita laksanakan. Itulah yang terjadi pada Petrus. Bukankah seringkali dalam hidup kita mengalami hal yang sama? Kita punya keinginan yang baik. Kita punya keinginan yang mulia. Kita punya keinginan yang besar. Tetapi kenyataannya kita gagal. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan seperti apa
yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, mari kita melihat bagaimana dengan Tuhan Yesus pada malam itu. Kita tahu bahwa pada malam itu, Tuhan Yesus tahu bahwa dia segera akan diserahkan. Dia akan ditangkap. Dan kemudian dia akan dijatuhi hukuman mati. Itu yang dia sampaikan. Ya, bahwa gembala itu akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Dari perkataan Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya malam itu. Tuhan Yesus merasa sedih pada malam itu. Sedih yang mendalam. Dan dia katakan hatiku sedih dan gentar. Kenapa dia gentar? Karena dia tahu dia harus meminum cawan murka Allah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Alkitab, melukiskan kesedihan Tuhan Yesus katakan, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pernah Bapak Ibu mengalami kesedihan hati, sangat sedih seperti mau mati saja. Karena begitu sedihnya. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami perasaan gentar. Karena apa? Dia tahu bahwa dia akan memikul dosa manusia. Untuk itu dia akan menanggung hukuman dosa. Yaitu murka Allah di atas kayu salib. Itu suatu penderitaan yang luar biasa. Itulah sebabnya dia gentar. Dia sedih. Karena dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya sebentar lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Karena apa? Dia ingin setia kepada Bapa. Dia ingin setia kepada kehendak Bapa. Itulah sebabnya dia berdoa di Taman Getsemani. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus punya keinginan untuk taat. Walaupun dia sedih, walaupun dia gentar, tapi dia katakan, kalau bisa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian dia berdoa lagi, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus sedang bergumul dengan apa yang akan terjadi di hadapannya. Hatinya ingin sekali mentaati akan kehendak Tuhan. Tetapi dia tahu itu sesuatu yang sangat mengerikan. Cawan murka Allah yang harus dia terima. Hatinya sangat sedih melihat apa yang akan terjadi. Tapi dia berdoa. Dia berdoa. Lalu Alkitab mengatakan apa? Ketika Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Taman Getsemani, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Dia sedih, dia gentar, dia berdoa. Dan malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita lihat ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ketika itu Tuhan Yesus membawa 3 orang murid untuk bersama-sama berdoa dengan dia. Tinggallah di sini bersama dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tetapi ketika Tuhan melihat ketiga orang murid itu, murid-murid tertidur. Mereka tidak berdoa. Ketiga murid itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ada perbedaan yang besar
antara murid-murid, khususnya Petrus, dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau Tuhan Yesus, dia mau taat kepada Bapa dan dia berdoa. Dan malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid sudah diberitahu bahwa mereka akan goncang imannya, tapi mereka tidak berdoa. Bahkan mereka tertidur di Taman Getsemani. Jadi kunci kemenangan kita sebenarnya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi tantangan iman kita, kesulitan, penderitaan, dan apa yang akan terjadi di depan kita. Dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapa. Ini sesuatu hal yang baik. Dan dia berdoa. Tuhan memberikan dia kekuatan melalui malaikat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus punya kekuatan dan dia taat, mentaati kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Dia mengalami siksaan yang begitu berat, tetapi dia kuat. Dia menanggung semuanya sampai di atas kayu salib, mati bagi kita orang berdosa, menggenapi kehendak Bapa, rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Ini suatu misi yang luar biasa, yang tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Karena apa? Doa di dalam pergumulannya memberikan kekuatan dan kemenangan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita sebagai orang percaya punya kerinduan, hal-hal yang baik yang ingin kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sesuatu kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Bukankah itu merupakan kerinduan hati kita? Walaupun kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pencobaan. Tetapi ingat, kita punya keinginan itu baik. Namun ketika kita menjalaninya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa bahwa kita sanggup seperti Petrus. Kita punya niat yang baik, maksud yang baik, keinginan yang baik, itu memang baik. Tetapi jangan kita berpikir bahwa kita sanggup melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sebab apa? Dikatakan daging kita itu lemah. Tubuh kita itu lemah. Oleh sebab itu kita memerlukan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak gagal. Dan kita bisa hidup berkemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita boleh disadarkan melalui renungan kita malam hari ini. Tidak cukup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, umat Allah, untuk mempunyai niat, keinginan yang baik. Tapi bagaimana apa yang baik itu bisa kita lakukan, bisa kita jalani, bisa kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan itu melalui doa-doa kita kepadanya. Itulah sebabnya marilah kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang bertekun dan terus-menerus di dalam doa. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan
dan kita akan mendapatkan kemenangan hari demi hari. Amin. Bapa yang di surga, tolong kami yang lemah, supaya kami tahu bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, supaya kami bisa melakukan, bisa mewujudkan apa yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, dan itu di luar sanggupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami pasti akan bisa melaluinya, dan kami pasti akan hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bu Yung Yung yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua di malam hari ini. Kiranya firman yang kita dengar dapat selalu menguatkan hati kita, iman kita, dan merasakan hubungan kita selalu dekat dengan Tuhan. Lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan bersama adalah lagu yang berjudul Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Sungguh bersyukur saudara kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Dan kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan, dan sebelum itu kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur saudara atas setiap janji-janji Tuhan. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita bersyukur atas Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menolong kita semua. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah pergumulan kita. Kita juga mau bersyukur saudara atas damai sejahtera dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga. Nah, pada saat ini saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji akan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa syukur.
Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami memuji akan kebesaran-Mu, kami memuji ya Tuhan akan diri-Mu yang begitu besar, Engkau yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau ya Tuhan, Engkau kebaikan-Mu ya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah pergumulan, di tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menguatkan kami, dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan ada menolong, menghibur kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kami dan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah Kau limpahkan, berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau puji-Mu dan kami mau bersyukur meninggikan nama-Mu yang tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk kebutuhan jemaat. Saudara, kita mau berdoa kiranya Tuhan terus boleh memenuhi kebutuhan yang kita perlukan, yang setiap jemaat perlukan. Doakan juga saudara agar Tuhan juga boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada keputusan yang harus diambil dalam kehidupan, ada banyak hal-hal yang perlu kita harus perbuat, lakukan. Kiranya saudara kita dapat diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Mari kita mau berdoa akan doa hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan kami, kebutuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami itu ya Tuhan, Engkau selalu memenuhi apapun yang kami perlukan, dan kami tidak pernah kekurangan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh mencukupkan kami. Mungkin ada kesulitan di dalam pekerjaan kami, kesulitan di dalam financial kami, perekonomian kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri, namun kami mau bersandar kepada janji-Mu yang pasti. Dan kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan kami. Mungkin ada keputusan-keputusan dalam hidup kami harus kami ambil. Mungkin juga ada banyak decision making yang harus kami perbuat. Tuhan, kami mau mencari Engkau terlebih dahulu. Kami mau mencari akan kebenaran-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa untuk setiap keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berdoa saudara agar tetap dalam keluarga kita itu tetap bersatu di dalam kasih, tidak ada konflik, tidak ada tercerai-berai, tetapi ada damai sejahtera, kasih, sukacita, dan ada kesatuan di dalam keluarga. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap kita, khususnya di dalam masa menjelang pekan suci, saudara, atau Holy Week, saudara, kita akan memperingati akan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, saudara, lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang ada, lewat masa-masa ini, ada kebangunan rohani bagi setiap kita dan keluarga. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami keluarga, dan kami mau berdoa Tuhan di dalam tutur kata, tindakan, perilaku kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, dan kami rindu ya Tuhan agar kami tetap bersatu di dalam kasih. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kami saling bersatu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi ada mungkin keluarga kami yang mengalami konflik, ada kesulitan, tantangan, Tuhan Kau sendiri yang boleh menjamah setiap keluarga kami. Kami juga memperdoa Tuhan untuk kebangunan rohani dalam keluarga kami, khususnya menjelang Jumat Agung dan juga menjelang Paskah ya Tuhan. Kami mau merenungkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang ada. Dan kami rindu ya Tuhan, Kau boleh sendiri yang boleh menguatkan kami, menguatkan iman kami, untuk sepenuhnya boleh semakin dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi beberapa jemaat saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya, kita mau berdoa saudara untuk beberapa saudara-saudara kita. Saudara kita mau berdoa bagi Bapak Frank. Bapak Frank ini adalah saudara dari Ibu Chen, Ibu Chen Sriyanti, saudara ya. Kita mau berdoa saudara di dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan sendiri yang boleh menolong, menjamah, memulihkan. Kita mau berdoa juga untuk Bapak Vincent Fasio dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kita juga mau berdoa saudara bagi Ibu Yani yang hari ini baru dioperasi matanya, dan kita doakan untuk pemulihan matanya, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Dan kita juga mau berdoa saudara bagi kakak dari Ibu Yani Pak Markus ya saudara, Bapak Redi yang tinggalnya di Temecula saudara, dan dia mengalami penyakit kanker, dan kita mau berdoakan Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan dan menjamah. Nah, saudara kita mau berdoa juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak disebutkan di sini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin lemah imannya. Kita doakan Tuhan boleh kuatkan dan Tuhan boleh menjamah. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Frank. Dalam kelemahan tubuhnya Tuhan sering boleh kuatkan, Kau boleh kuatkan imannya. Kau sering boleh menolong, campur tangan untuk segala treatment yang harus dilakukan. Engkau sering boleh mengatur segala sesuatunya. Kau boleh memberikan kekuatan juga bagi Ibu Chen dan juga seluruh keluarga dari Bapak Frank. Kami mau berdoa juga mengingat bagi Bapak Vincent Fasio. Kami terus berdoa, Kau sering boleh menjamah tubuhnya yang sedang sakit. Engkau sering boleh menolong, campur tangan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk Ibu Lilia, Kau sering boleh memberikan kekuatan baginya. Kami mau berdoa Tuhan bagi Ibu Yani pada saat ini setelah operasi. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sering boleh memberkati Ibu Yani dalam pemulihan matanya. Engkau boleh menolong sehingga matanya boleh pulih kembali. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi kakak dari Ibu Yani, Bapak Redi yang terkena sakit penyakit juga. Engkau sering boleh memberikan kekuatan, pertolongan bagi Bapak Redi. Kami mau serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mengalami lemah imannya. Tuhan sendiri boleh menjamah dan menguatkan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja dan terus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, kita mau berdoa untuk gereja ICLE. Kita mau berdoa saudara untuk persekutuan yang ada pada minggu ini. Pada hari Sabtu ini, saudara akan ada persekutuan Usinda. Kita doakan Tuhan boleh memberkati. Dan juga kita mau berdoa untuk persekutuan pemuda yang akan diadakan pada hari Jumat ini juga, saudara. Doakan agar Tuhan boleh memberkati dari yang muda dan juga yang tua. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan lewat firman Tuhan dan persekutuan yang ada. Kita mau berdoa juga untuk pelayanan pengurus, saudara, hamba Tuhan, tim kerja, semua yang melayani di ICLE, saudara, dapat berdampak baik bagi gereja dan juga khususnya juga bagi masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Kita mau berdoa, saudara, bagi dua hal ini. Kami berdoa Tuhan serahkan untuk pelayanan persekutuan, saudara, untuk usia indah dan juga untuk persekutuan pemuda pada hari Jumat dan juga Sabtu ini. Kami mau serahkan Tuhan, Engkau sendiri boleh memberkati setiap mereka yang melayani, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami beri Tuhan agar sungguh lewat persekutuan ini banyak pemuda dan juga untuk usia indah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus boleh meneguhkan iman mereka dan mereka boleh menemukan rumah rohani. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk pelayanan setiap pengurus hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu dan tim kerja semua yang melayani di gereja ya Tuhan. Kami terus boleh berdoa bagi gereja-Mu, boleh memberkati setiap mereka yang melayani, diberikan kekuatan, diberikan semangat di dalam melayani, dan juga ketika mereka berada di masyarakat, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kehidupan mereka pun boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami mau serahkan gereja ICLE ke dalam tangan-Mu dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan saya yang melayani di dalam kebaktian Indonesia pada hari minggu ini dan juga untuk penginjil Leonard dalam kebaktian bahasa Inggris. Doakan Tuhan boleh memberkati juga dalam pelayanan anak-anak. Kita doakan saudara juga dari pelayanan dari yang anak-anak saudara, dari remaja, pemuda dan juga sampai dewasa. Doakan saudara agar sungguh mereka boleh bertumbuh dalam iman, lewat firman Tuhan mereka boleh diberkati. Kita doakan akan dua hal ini.
Kami serahkan ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini, dan juga untuk penginjil Leonard. Kami berdoa Tuhan dalam segala persiapannya, Tuhan sering boleh menolong, campur tangan, memberikan hikmat bijaksana, dan juga Kau boleh memakai mulut mereka, memakai hidup mereka, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, khususnya bagi penyampaian firman Tuhan pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan dari anak-anak. Engkau sendiri boleh memberikan pertumbuhan bagi anak-anak, mereka boleh mengenal Tuhan dari sejak masa muda mereka. Kami mau serahkan juga untuk remaja pemuda, anak-anak di remaja pemuda. Engkau sering boleh memberkati pertumbuhan iman mereka. Engkau sering boleh memberkati juga ya Tuhan untuk lingkungan, melindungi mereka ya Tuhan dari lingkungan yang tidak baik. Engkau boleh memberikan pertumbuhan baik juga bagi setiap pemuda, dan juga untuk dewasa, jemaat yang dewasa ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan ICLA ke dalam tangan-Mu, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mau berdoa untuk para pemimpin, presiden, anggota Kongres, gubernur, dan pejabat lainnya di Amerika ini, Saudara. Kita doakan Tuhan sendiri boleh membiarkan mereka memimpin, Saudara. Tuhan telah memilih mereka, dan kiranya mereka memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan juga integritas. Doakan secara khususnya bagi orang-orang Kristen di Amerika. Tuhan sendiri boleh memberikan kebangkitan rohani, dan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun, kita doakan agar sungguh mereka boleh membuka hati, Tuhan boleh menjamah hati mereka. Kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan bagi para pemimpin, khusus di Amerika ini, bagi presiden, anggota Kongres, gubernur, dan juga pejabat lainnya. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi mereka yang telah Tuhan pilih dan Tuhan panggil dalam posisi kepemimpinan. Engkau sering boleh memberikan mereka keadilan dalam mereka memimpin, kebijaksanaan, dan juga integritas di dalam mereka mengambil keputusan, dan juga di dalam pemerintahan. Kami mau serahkan ya Tuhan, boleh memberkati mereka satu persatu, dan khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ada di Amerika ini. Kami mau serahkan ya Tuhan agar sungguh ada kebangkitan rohani bagi di Amerika ini Tuhan. Kami merindu Tuhan agar sungguh Kau boleh membangkitkan orang-orang Kristen, boleh membangkitkan juga anak muda, Kau boleh membangkitkan para hamba Tuhan, agar sungguh Kau boleh memanggil para hamba Tuhan, boleh melayani-Mu khususnya di negeri ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi banyak orang yang mungkin belum mau membuka hati, belum mengenal Tuhan. Tuhan, Kau sendiri boleh mencelikan mata rohani mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja, di Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara terakhir untuk pelayanan misi saudara secara global saudara. Kita mau berdoa saudara untuk para misionaris yang melayani di berbagai belahan dunia. Kiranya Tuhan boleh memberkati, memberikan keberanian dan juga hikmat. Kita juga mau berdoa saudara agar Tuhan boleh membuka pintu-pintu bagi pelayanan misi saudara di negara-negara yang sulit sekali dijangkau mungkin. Kita mau berdoa saudara Tuhan kiranya boleh membuka jalan khusus untuk pelayanan misi. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan misi ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi para misionaris yang terpanggil untuk melayani dari berbagai macam tempat dan negara. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sering boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bijaksana, keberanian di dalam mereka memberikan menginjili. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan mereka. Kau sering boleh melindungi mereka, mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh membuka jalan, khususnya Tuhan bagi pelayan-pelayan misi yang mungkin sulit sekali mendapatkan akses, mungkin dengan mendapatkan Alkitab, akses untuk dijangkau. Kami mau serahkan Tuhan di tengah kesulitan. Engkau sering boleh membuka jalan. Kau boleh memakai organisasi Kristen yang ada, dan juga segenap misionaris yang ada hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segenap segala pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, Engkaulah gembala kami dan kami adalah domba-domba-Mu. Kami mau hanya mengikut-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan dalam segala pergumulan, keluh kesah yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menguatkan iman kami, dan kami mau serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami kepadamu saja. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, dan kami mau berserah semuanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami. Doa yang selalu kami dengar dan selalu menjadi pedoman kepada kita semua yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari
Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, pada hari Sabtu ini, saudara, kita akan mengadakan kembali persekutuan usia indah pada hari Sabtu jam 10 pagi di Pastori. Doakan saya, saudara, yang akan memberitakan firman Tuhan, dan saudara, setelah di akhir persekutuan, saudara, akan ada ramah tamah dan juga ada karaoke, saudara. Saudara dapat join, saudara dapat ajak teman saudara, kerabat saudara untuk hadir dalam persekutuan usia indah ini. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya Mariana, saya seorang ibu rumah tangga dan karyawan. Saya sudah melayani di Yayasan Misi Parusia selama 10 tahun. Layanan yang saya kerjakan membantu parusia di alur daerah binaan. Saya dipercaya untuk menjadi mentor dan penanggung jawab di 1 daerah binaan di Pulau Sumatera dan 2 daerah binaan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Motivasi saya untuk bergabung membantu alur daerah binaan karena saya melihat bahwa banyak anak-anak di kantong Kristen yang mereka tidak mempunyai harapan untuk masa depan mereka. Ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, di mana saya harus meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan saya harus pergi ke pulau yang lain dengan berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan saya harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga saya. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, karena saya yakin bahwa jika Tuhan menaruh misi Tuhan di dalam hati saya dan di atas pundak saya, maka Tuhan akan memampukan saya. Cara saya memberitakan Injil adalah kita penjangkauan melalui pendidikan anak-anak, kelompok tumbuh bersama, kelompok doa bersama dengan orang tua. Dengan adanya perbedaan suku, bahasa, saya mendekatkan diri kepada mereka, saya menjalin relasi, datang dari rumah ke rumah, menjalin keakraban bersama dengan warga setempat. Dampak pelayanan, ada seorang pemuda yang dia berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan dan YMP mendukungnya. Saat ini anak tersebut sedang praktek di salah satu daerah binaan di YMP. Di Amsal 3 ayat 27 dan 28, janganlah kita menahan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan, padahal apa yang mereka butuhkan sebetulnya ada di dalam diri kita. Jemaat kita bersama-sama bertindak nyata untuk memberitakan kabar baik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita dimanapun kita berada. Nama saya Ingrid dan saya lokasi di Gadujati KU2 dan saya sebagai pelayanan Persekutuan Usinda, Silidia, dan Kesukaan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kuduslah yang menetapkan di hati kami dan sungguh kita harus benar-benar memberitakan Injil dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu saya ingat terus. Jadi saya benar-benar sungguh ingin menginjili. Waktu itu saya ke Bangkok, ada 20 orang. Dan di sekitar itu ada satu keluarga yang belum percaya. Namanya itu Pak Suito dan Ibu Heni. Nah, sudah itu ketemu lagi di Garut. Dia mau ikut dan dia mau masuk di kebaktian. Dia mendengar firman dan dia sangat mengagumkan Persekutuan Usinda di GI Hok Im Tong. Udah tua-tua bisa melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia rasa ada damai katanya. Nah, dari situ pas 1 minggunya dari Garut ada hari Natal, KW Deborah digabung dengan KW Usinda. Dia mau datang. Di tengah-tengah kebaktian, hampir selesai firman, dia tuh ada pusing, sakit ya. Langsung dibawa ke baby room. Nah, dari situ saya langsung ikut juga untuk menolongnya. Dan saya menemani dia, saya bercerita tentang Injil. Hanya satu, Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Jadi Heni dengan sungguh harus percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Heni angkat tangan
Dan dia berkaca-kaca, dia mau hampir menangis. Heni percaya Tuhan Yesus. Tanggal 3-nya hari Minggu, saya dapat kabar jam 3.30 mengatakan bahwa Ibu Heni telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya pun kaget, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya sudah menginjili dia mau percaya. Sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan saya, bukan fasih lidah saya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong saya terus. Jadi saya sebagai pengantara saja. Mari kita berani untuk bertindak, mari kita berani untuk memberitakan Injil.